warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Pentingnya uang bagi kehidupan. Uang merupakan satuan alat pembayaran yang sah yang digunakan dalam melakukan transaksi. Dahulu sebelum ditemukan uang, orang-orang melakukan transaksi dengan menggunakan barter, yaitu saling tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Dan orang yang melakukan barter harus sama-sama saling membutuhkan akan barang yang akan dipertukarkan. Akan tetapi, banyaknya transaksi dan kebutuhan yang dihadapi oleh manusia, mereka membutuhkan suatu komoditas yang lebih mudah untuk dipergunakan dalam melakukan transaksi oleh masyarakat. Maka dengan berjalannya waktu, diciptakanlah uang dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Sehingga uang didefinisikan sebagai benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Menurut pendapat beberapa tokoh secara umum, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran dan sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk pembelian barang dan jasa dan sebagai alat penimbun kekayaan. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu. Jadi segala sesuatu yang sudah memenuhi definisi sebagai uang, baik uang itu tersebut dari logam ataupun lainnya. Menurut Syahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pandangan Al-Ghazali, uang adalah nikmat Allah yang dipergunakan masyarakat sebagai media atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan kehidupannya yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka. Dengan melihat kriteria tersebut, dapat dilihat bahwa dalam memberikan definisi uang, Al-Ghazali tidak hanya menekankan pada aspek fungsi. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagang. Oleh karena itu, banyak perspektif akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi. Islam juga menganjurkan uang dapat dipergunakan dalam pertukaran. Ada perbedaan mengenai fungsi uang dilihat dari perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Bila dalam ekonomi konvensional, uang dapat digunakan sebagai alat penimbun kekayaan, akan tetapi berbeda pendapat dari pemikiran ekonomi Islam bahwa uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang dilarang. Karena hal tersebut berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow konsep sehingga uang tersebut harus berputar dalam perekonomian. Apabila uang tersebut diinvestasikan, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian suatu negara. Ada dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dan yang berhak mengeluarkan uang kartal yaitu bank sentral, dan yang mencetak ialah peruri. Dan uang kartal merupakan uang yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang masyarakat yang disimpan di bank dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, balet giro, atau perintah pembayaran.
Adapun fungsi dari uang itu sendiri ialah uang sebagai alat tukar, yaitu uang mempermudah dan memperlancar dalam melakukan transaksi tukar-menukar. Uang sebagai satuan hutang, yaitu uang berfungsi sebagai satuan ukuran besarnya nilai atau harga dan memudahkan untuk menukarkan nilai atau harga suatu barang yang diinginkan. 3. Alat penyimpanan nilai. Uang dapat disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang. 4. Standar pembayaran di masa depan. Misalnya kita memiliki cicilan per bulan, dan cicilan yang kita lakukan merupakan alat standar pembayaran masa depan. Dan uang juga memiliki beberapa kriteria, yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah untuk dibawa kemana-mana, mudah disimpan tanpa harus mengulangi nilainya, tahan lama atau tidak mudah rusak, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan, dan bendanya mempunyai mutu yang sama. Sumber dari kompasina.com. Demikian pentingnya uang bagi kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.